2024 sebentar lagi sudah mau selesai dan gue yakin beberapa dari kalian pasti udah nyiapin banyak sekali resolusi yang pengen kalian capai di tahun depan nanti. Pengen rajin olahraga, pengen rajin baca buku, bikin bisnis, jadi konten kreator, dapat kerjaan, punya banyak duit, dan lain-lain. Dan mungkin itu resolusi yang sama yang selalu kalian tulis di setiap akhir tahun. Yang nggak pernah tercapai cuma jadi omong kosong doang dan selalu berakhir dengan penyesalan di setiap momen pergantian tahun karena nggak ada satupun yang bisa kalian capai selama 1 tahun belakangan. Ya sebenarnya bukan cuma kalian kok, gua pun juga sama. Dulu gua sempat mikir kalau gua adalah seorang karakter utama dalam hidup yang dianugerahi bakat yang luar biasa untuk bisa mencapai banyak hal dalam 1 tahun. Tapi ternyata teman-teman, setiap kali gue tulis resolusi tahunan yang gue pengen, gak ada satupun yang tercapai, itu selalu gagal dan selalu berakhir dengan penyesalan di setiap pergantian tahun. Dan akhirnya gak ada yang berubah dari hidup gue. Dari situ gue jadi mikir teman-teman, kalau manusia itu seringkali membesar-besarkan hal yang bisa dia lakukan selama 1 hari, tapi mengecilkan hal yang bisa dia lakukan selama 1 tahun. Kita tuh seringkali beranggapan kalau untuk bisa merubah hidup atau membuat hidup kita lebih baik, maka kita harus mencapai banyak hal. Artinya targetnya juga harus banyak, dan itu membuat apa yang harus kita lakukan dalam 1 hari itu jadi banyak banget, jadi ribet banget. Akibatnya teman-teman, kita cuma bisa melakukan hal yang kita tulis itu cuma selama beberapa hari aja, karena pada akhirnya kita sendiri yang kewalahan, atau bahkan belum mulai aja kita udah males duluan pak, karena ngelihat list yang kita tulis udah banyak banget, akhirnya kita males sendiri, kita capek sendiri. Ujung-ujungnya ya apa yang kita tulis, apa yang kita pengen, apa yang kita harapkan cuma jadi omong kosong doang yang selalu berulang di setiap akhir tahun. Padahal kalau kita mau untuk sedikit lebih tahu diri, kita nggak menganggap diri kita spesial yang punya bakat yang luar biasa untuk bisa mencapai banyak hal besar dalam 1 tahun, kita menyadari kalau kita ini manusia yang terbatas dan mau menekan ego untuk nurunin target sesuai kemampuan kita dan konsisten melakukan hal yang sederhana, justru mungkin malah ada banyak hal yang bisa kita capai yang bahkan mungkin gak kita bayangkan sebelumnya. Contohnya kayak channel YouTube yang sedang kalian tonton ini, gue sama sekali gak menyangka kalau akan mendapatkan 18.000 subscriber dan 2,5 juta views hanya dalam waktu 3 minggu. Gue tahu memang terbilang kecil teman-teman, apalagi kalau kita bandingin sama channel-channel besar yang sering kita tonton kayak channel Tretan Muslim, channel Deddy Corbuzier, channel Ferry Irwandi, dan lain-lain. Gue tahu itu sangat amat kecil dan gak ada apa-apanya lah kalau dibandingkan sama mereka. Tapi buat gue yang mulai YouTube dengan segala keterbatasan sebagai orang yang bukan siapa-siapa, yang waktu itu subscriber gue masih 500-an, itu pun cuma teman-teman gue, tiba-tiba dapat 2,5 juta views dan 18.000 subscriber hanya dalam waktu 3 minggu, itu satu hal yang menurut gue luar biasa pak. Sangat di luar ekspektasi sekali. Gue beneran gak expect YouTube gue akan berkembang secepat ini teman-teman. Padahal dulu target gue cuman mulai aja. Gue gak nentuin target harus upload setiap berapa hari sekali. Gue nggak nentuin target untuk bisa dapat sekian subscriber dalam waktu sekian. Ya target gue cuman mulai, konsisten, dan ternyata berhasil sejauh ini ya menurut gue. Makanya dari sini gue jadi mikir, senjata gue untuk bisa mendapatkan apa yang gue mau, mencapai apa yang gue inginkan, merubah hidup gue ke arah yang lebih baik dalam hal apapun, misalkan finansial, mindset, dan lain-lain, ya kuncinya cuma satu teman-teman, tahu diri. Udah, tahu diri aja. Menyadari kalau kita semua cuma manusia biasa dengan banyak sekali keterbatasan, menyadari kalau kita tidak dilahirkan dengan bakat yang luar biasa, dan menyadari bahwa sebagai manusia biasa dengan banyak sekali keterbatasan tanpa bakat yang luar biasa, kita bisa aja menyerah kapan saja. Makanya prinsip yang gue pegang untuk bisa mencapai semua resolusi yang gue pengen, simple pak, cuma 2. Jangan ketinggian dan jangan kebanyakan. Gue pilih satu hal yang paling pengen gue capai dan gue tentuin, gue pikirin cara yang paling simple untuk mencapai hal itu yang bisa gue lakukan setiap hari secara konsisten. Misalkan gue pengen hidup sehat gitu, gue pengen rajin olahraga. Gue gak perlu olahraga yang sampai keringatan banget kayak atlet mau turnamen, enggak. Ya cukup sehari paling 10-20 menit udahlah selesai. Atau misalkan gue pengen rajin baca buku gitu, gue gak perlu baca buku yang
berjam-jam kayak mahasiswa yang mau sidang skripsi, enggak. Cukup 5 atau 10 menit aja cukup, nggak usah lama-lama. Karena kadang orang yang banyak mau, orang yang punya target yang muluk-muluk, justru pada akhirnya nggak akan mendapatkan apa-apa karena belum mulai aja ekspektasinya udah tinggi duluan. Sementara orang yang tahu diri, orang yang tahu batas akan dirinya sendiri, orang yang nggak muluk-muluk dalam menetapkan target dan ekspektasi, justru malah seringkali mendapatkan hal-hal yang lebih dari apa yang dia bayangkan. Makanya untuk tahun depan teman-teman 2025, gue sebenarnya nggak punya resolusi yang muluk-muluk banget. Ya selain konsisten di YouTube karena udah terlanjur nyemplung ya. Satu hal yang pengen banget gue capai di tahun depan itu sebenarnya simple Pak. Gue cuma pengen berhenti ngerokok aja. Ya sebenarnya ini wacana dari lama sih Pak. Udah bertahun-tahun yang lalu gue bilang ke diri gue kalau gue pengen berhenti ngerokok. Tapi selalu aja gagal dan hampir jadi omong kosong. Cuman tahun ini kenapa gue pengen banget niatin berhenti ngerokok adalah bukan karena alasan kesehatan Pak. Kalau alasan kesehatan pasti gue udah berhenti dari kapan tahu. Karena di bungkus rokok kan udah jelas banget tuh disebutin resiko-resikonya apa aja dan banyak banget berita-berita yang meliput tentang orang-orang yang menghadapi resiko itu karena nggak sempet berhenti ngerokok gitu. Tapi yang bikin gue niat banget untuk berhenti ngerokok adalah karena harga rokok makin lama udah nggak masuk akal Pak. Tiap tahun harganya naik, sementara penghasilan kita nggak naik-naik. Kalau dihitung-hitung gue bisa habis buat duit rokok setiap bulan itu kira-kira 700 sampai 900 ribu Pak. Dan sebagai kaum menengah dengan penghasilan yang pas-pasan sama seperti kalian, apalagi gue udah berkeluarga, punya istri, punya anak, ternyata duit segitu lama-lama berasa juga di dompet gue gitu. Lama-lama cukup mengganggu perekonomian gue juga kalau gue terusin. Dan kalau dipikir-pikir lagi teman-teman, dengan harga segitu kalau kita belanja di supermarket itu udah dapet banyak banget teman-teman. Udah dapet daging, susu, sereal, roti, beras, keperluan mandi, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget yang bisa kita dapatkan dari budget rokok kita sebulan. Jadi gue pikir-pikir kalau gue nerusin ngerokok dengan ngikutin harganya yang tiap tahun pasti naik sementara penghasilan kita belum tentu naik, kok gue tolol banget ya. Udah ngerusak kesehatan, merusak ekonomi lagi. Itulah kenapa teman-teman gue belakangan ini mencoba mengganti ini dengan ini. Karena setelah gue hitung-hitung teman-teman, pouch ini bulanannya jauh lebih ekonomis Pak. Gue cuman harus beli kepalanya ini atau cartridge-nya sama liquid paling sebulan cuman habis 100-200 doang. Dan itu jauh banget kalau dibandingin sama rokok yang sebulan gue habis 700 sampai 900 ribu. Makanya kemarin teman-teman di video gue yang lalu, yang sebelum ini, ketika banyak sekali kalian yang komplain kenapa gue merokok, awalnya gue sempet pengen merespon itu dengan cara-cara yang arogan teman-teman. Gue pengen bilang kalau ya kenapa emang gue ngerokok, ini kan channel gue, Deddy Corbuzier dari Irwandi ngerokok, mereka nggak apa-apa? Apa hanya karena gue konten kreator kecil terus kalian pengen ngatur-ngatur gue gitu? Dan lain-lain. Pokoknya gue pengen merespon itu dengan cara yang arogan lah. Gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena berhenti merokok adalah salah satu resolusi yang pengen gue capai, kenapa nggak gue sambut baik aja semua kritikan itu sebagai bagian dari upaya gue untuk berhenti merokok? Jadi daripada gue respon itu dengan cara yang arogan, ya lebih baik gue aminin aja semua kritik itu dan mudah-mudahan tahun depan gue bisa beneran berhenti ngerokok. Dan tentunya teman-teman gue doakan kalian semua yang nonton video ini sampai bagian ini, sampai menit ini, gue doakan mudah-mudahan kalian semua bisa mencapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian resolusikan di tahun depan, bisa mendapatkan apapun yang kalian targetkan, bisa mencapai semua impian kalian, tentunya dengan effort yang sesuai kemampuan kalian. Cukup pilih satu hal yang paling kalian inginkan, pikirin cara yang paling simple untuk bisa mencapai itu yang bisa kalian lakukan secara konsisten setiap hari. Jangan kebanyakan, jangan ketinggian, dan jangan sampai kalian kewalahan sendiri karena kadang tahu diri itu penting. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Memang bukan topik yang berat banget, yang penting-penting amat, tapi gue harap kalian tetap bisa dapet poin dan manfaatnya. Silahkan tulis apapun komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.